Pertempuran Ambarawa. Latar belakang terjadinya pertempuran. Jadi, pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 11 Desember 1945 saat Kolonel Sudirman sedang rapat. Pada pukul 4:30 pagi, tanggal 12 Desember, serangan digencarkan. Serangan dimulai dari tembakan mitraliur, lalu disusul penembak senapan karabin. 1,5 jamnya rakyat di Ambarawa dikuasai oleh TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Kolonel Sudirman memimpin pasukannya dengan menggunakan pengepungan rangkap dari kedua sisi atau disebut juga dengan taktik gelar sumpit urang, sehingga pada akhirnya musuh ini benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi terputus, sehingga pertempuran terjadi dalam kurun waktu 4 hari berturut-turut. Tepat pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran akhirnya berakhir serta Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Jalannya pertempuran Ambarawa. Tepat pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan tujuan mengurus para tawanan perang. Kedatangannya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, yang menyepakati akan menyediakan makanan dan keperluan lain dengan sekutu berjanji tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika sekutu dan NECA atau Netherlands Indies Civil Administration tiba di Magelang dan Ambarawa untuk membebaskan tawanan tentara Belanda, para tawanan dipersenjatai hingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Lalu terjadilah peperangan di Magelang. Tentara sekutu bertindak sebagai penguasa mencoba melucuti TKR dan membuat kekacauan. TKR dari Resimen 1 Kedu pimpinan Letkol Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu di berbagai penjuru. Sekutu selamat dari kehancuran saat adanya campur tangan Presiden Soekarno yang mendinginkan suasana. Sekutu secara diam-diam meninggalkan Magelang dan menuju benteng Ambarawa. Karena hal tersebut, Resimen Kedu Tengah mengadakan pengejaran mereka. Gerakan mundur sekutu yang tertahan di Desa Jambu akibat dihadang angkatan muda yang dipimpin Oni Sastradiharjo dan diperkuat oleh pasukan gabungan Surakarta, Suruh, dan Ambarawa. Sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1 Sorjo Sormano di Nyipik. Pengunduran terjadi. Tentara sekutu berusaha menduduki 2 desa di Ambarawa. Pasukan yang berada di bawah pimpinan Letkol Sudirman berupaya membebaskan desa tersebut, namun gugur. Yedisman, Komandan Divisi 5 Banyumas, turun tangan ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Koordinasi yang diadakan oleh Komando Sektor untuk pengepungan dan serangan pendadakan serentak pada musuh. Bala bantuan terus berjalan dari Magelang, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, dan lain-lain. Tepatnya pada tanggal 23 November 1945, saat matahari mulai terbit, dimulailah tragedi tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang pada akhirnya bertahan di kompleks gereja serta Kharkov Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia pada saat itu terdiri dari Yon Imam Adrongi, Yon Sugeng, dan Yon Soeharto. Tentara sekutu juga mengerahkan para tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, kemudian menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari belakang. Karena itu, pasukan Indonesia kemudian pindah ke Bedono. Penyebab terjadinya peperangan. Yang pertama, pertempuran Ambarawa dimulai dari kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, sehingga membuat sekutunya merasa tertarik untuk menguasai Indonesia. Sekutu juga kembali datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan alasan ingin mengurus tawanan perang, meski alasan sesungguhnya ingin merebut kembali wilayah Indonesia. Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, menerima kedatangan sekutu dengan baik. Mengapa sih diterima dengan baik? Karena pada saat itu Indonesia masih berpikiran positif kepada sekutu sehingga tidak berpikir jika sekutu ingin menguasai Indonesia. Namun, 6 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 1945, sekutu serta NECA diketahui secara diam-diam mempersenjatai tentara tawanan perang atau tentara Belanda. Hal ini membuat Indonesia marah sehingga akhirnya memicu pertempuran antara sekutu dan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia, yaitu TKR.
Pada tanggal 2 November 1945 diadakan perundingan lagi antara Soekarno serta Brigadir Battle. Tujuan dari pertemuan ini adalah menenangkan suasana serta gencatan senjata. Isi kesepakatannya sendiri diantaranya adalah sekutu yang diperbolehkan pergi ke Magelang. Meski telah dilakukan suatu perjanjian, ternyata sekutu memanfaatkan perjanjian ini untuk ke Magelang. Sekutu yang pergi ke Magelang untuk menambah pasukan serta persenjataan. Hal ini juga menjadi penyebab tentara sekutu yang kian lengkap persenjataannya. Kondisi ini menjadi kondisi yang sangat membahayakan tanah air. Tokoh pertempuran Ambarawa diantaranya ada Letnan Kolonel Idisman sebagai perwira TKR dan Komandan Resimen Banyumas, lalu ada Jenderal Sudirman sebagai Panglima Perang yang memimpin pasukan TKR, lalu ada Letkol Gatot Subroto, yaitu ahli siasat dalam pertempuran Ambarawa, lalu ada Kapten Surono Rekso Dimedjo, yaitu kapten di bawah komando Satuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto. Juga ada Letnan Sarbini Marto Diharjo sebagai pemimpin pasukan Resimen Pusat Kedu TKR. Selain itu ada juga Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai Komandan Divisi Hizbullah Jawa Tengah. Juga ada Jati Kusmo sebagai Komandan Divisi 4 yang bertugas mengidentifikasi serta mengepung pasukan asing. Tak akan ada kesuksesan tanpa adanya pengorbanan sebelumnya. Kata yang tepat untuk menggambarkan pertempuran Ambarawa sendiri ialah suatu peristiwa heroik untuk dapat mempertahankan wilayah Indonesia. Kemenangan perang ini harus dibayar dengan pengorbanan jutaan nyawa di belakangnya. Perjuangan Ambarawa yang terjadi pada tahun 1945 dan memakan tak kurang dari 2.000 korban jiwa. Sungguh, harga mahal yang harus dibayar untuk kemudian mencapai suatu kemenangan. Sekian, terima kasih.